Apa kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dimensi Halus. Oke kawan-kawan, setelah kalian sudah bisa melihat hantu, bagaimana? Kalau masih belum bisa melihat hantu, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan simak video yang sudah saya upload 5 bulan yang lalu tentang cara mudah melihat hantu tanpa harus ribet ini itu, lakon ini ngelakoni itu, nggak usah ribet, mudah ya, tinggal latihan, atur energi nafasnya, kehalusan nafasnya, kemudian salurkan ke panca indera kita. Sudah cukup itu untuk melihat entitas hantu. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas hantu apa sih yang paling berbahaya gitu sebenarnya dalam kehidupan sekarang di tahun 2025 ya. Masih banyak nih film-film hantu, juga masih laku, masih laris ya. Kemudian podcast tentang misteri, konten-konten tentang perhantuan itu juga masih laris. Artinya banyak masyarakat yang sebenarnya masih sangat antusias untuk bisa menyaksikan hantu secara langsung ya. Nah, mungkin dari belajar seperti di channel-channel seperti ini, lama-lama nanti juga bisa menyaksikan, merasakan, dan berinteraksi dengan hantu yang ada di alam semesta. Oke teman-teman, hantu yang paling berbahaya adalah hantu yang bisa menyentuh. Hantu yang memiliki kekuatan untuk menyentuh benda padat. Dan itu disebut sebagai golongan poltergeist. 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 Nah, karena hantu di golongan ini bisa menggerakkan atau mendorong gelas, bahkan mengangkat piring, mengangkat sendok, mengangkat benda-benda, ya, mengangkat dedaunan, mengangkat dahan pohon, ranting pohon, atau bahkan mungkin mengangkat benda-benda tajam. Ini yang membahayakan. Pada saat seseorang terjebak di lingkungan poltergeist, maka hal-hal apa yang mesti dilakukan adalah mengenali dulu, ini tipe hantu apa. Pada saat teman-teman sudah bisa melihat hantu dan berinteraksi, pastinya akan ada hal-hal yang mengiringi di situ. Apakah dia bisa menggerakkan benda atau dia tembus seperti hologram saja, tidak bisa menyentuh. Nah, yang hantu bisa menyentuh inilah yang patut diwaspadai karena bisa mendorong seseorang dari lantai tinggi, ya. Karena dia punya kekuatan, punya power untuk menggerakkan benda-benda, otomatis dia bisa mendorong manusia juga dari ketinggian. Mungkin dari lantai 30, dari lantai 15 jatuh, bisa mendorong manusia, ya, bahkan bisa mengangkat pisau untuk melukai, bahkan lebih dari itu. Nah, jenis poltergeist ini yang selama ini menjadi momok, ya, yang dibayangkan dalam film-film fantasi, film-film hantu, film-film horor, bahwa ketemu hantu juga bisa berbahaya nih bagi keselamatan hidup kita kalau ketemu poltergeist. Jadi, kasus yang selama ini banyak dipikirkan di benak ya masyarakat adalah apabila ketemu hantu yang bisa mencekik, yang bisa mencekik manusia. Nah, ini wajar. Ketakutan-ketakutan secara wajar. Bahkan kalau kita bicara tentang banaspati ya atau bola api, ini belum tentu bisa menyentuh manusia dan membakar manusia, belum tentu, karena belum teruji banaspati ini poltergeist. Dia hanya nampak nyala seperti bulatan api nyala, seperti bulatan kelapa yang dibakar, atau benda sebesar kepala manusia yang menyala-nyala lalu terbang ke sana kemari, tapi belum terbukti apakah dia memiliki daya dorong terhadap benda-benda padat. Nah, maka dari itu kawan-kawan, kadang-kadang yang terlihat menakutkan sebenarnya justru tidak memiliki daya dorong, tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh manusia. Hanya ngeri dilihat tapi tanpa bisa menyentuh benda-benda. Ini ada banyak ya yang demikian. Terus kemudian ada yang nampaknya nggak terlalu dikhawatirkan, sosoknya juga jarang terlihat, paling-paling hanya seperti kabut yang membentuk satu postur tertentu. Ini justru malah bisa mendorong benda-benda, menggoyangkan horden, membuka pintu, membuka engsel kunci pintu, bahkan mendorong pintu kamar mandi untuk terbuka sendiri, atau bisa menggerakkan benda-benda, kain-kain bisa berterbangan,
Nah, ini berpotensi juga melukai manusia. Kalau dia bisa menggerakkan benda, memegang benda, berarti juga bisa mendorong manusia. Ya, entah itu mendorong ke jurang atau mendorong dari tempat-tempat lantai tinggi. Ini yang perlu diwaspadai kalau kita bicara soal potensi hantu yang membahayakan. Ya. Seiring waktu, teman-teman, kalau sudah memang lancar nanti interaksi dengan hantu, teman-teman akan bisa membedakan sendiri hantu seperti apa dan tipikal yang bagaimana yang membahayakan keselamatan manusia. Selamat belajar dan semakin bijak dengan ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.